Hampir semuanya memang sebenarnya memberikan dividen ya Mbak, hanya memang tidak sesuai dengan target yang kita harapkan. Itu saja saya kira. Kesempatan bagi investor lain untuk masuk ke BUMD kita, ya. Dan juga transparansi, akuntabilitasnya, ya. Itu insya Allah kita harapkan bisa kemudian terpenuhi ketika mereka juga masuk di dalam pemberi saham gitu ya, saham di perusahaan. Oke. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil dengan baik ya Mbak. Artinya betul-betul kemudian menguatkan peran BUMD menjadi salah satu penyumbang dividen terbesar ya di pemerintah Jawa Timur. Harapan kita bersama. Harapan ya, kita semua. Dan juga harapannya dan ada juara-juara baru. Nah, betul sekali, hanya itu aja begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Karisen dapat kembali menemui seluruh dulur-dulur yang tengah menyaksikan program spesial Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan pastinya di kesempatan ini saya selalu tidak sendiri karena selalu ada tokoh yang hadir begitu ya, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang begitu luar biasa, yang punya hati untuk masyarakat yang ada di Jawa Timur. Dan pastinya hari ini kita akan membahas tentang Jatim butuh BUMD juara. Wow, ini topik yang sangat luar biasa karena kita akan menyaksikan juara BUMD yang ada di Jawa Timur. Kira-kira siapa begitu ya. Dan pastinya saya tidak sendiri, seperti janji saya tadi bahwa di sini selalu ada sosok yang luar biasa yang kebetulan kali ini hadir adalah anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dan ketua fraksi dari PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Dan beliau ini tentunya lolos duduk di kursi DPRD Jatim, dapilnya yakni dapil yang bisa dikatakan dengan pertarungan ketat di Jatim 1 wilayah Surabaya. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Hajah Lili Hendarwati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sen, apa kabar? Kabar baik. Bunda Lili gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat dan selalu bugar. Selalu bugar, selalu semangat untuk melayani masyarakat. Ibu Bunda Lili ini sangat luar biasa karena saya tahu jadwalnya sangat sibuk begitu, tapi terima kasih banyak ya sudah mau mampir ke sini untuk kita ngobrol-ngobrol, memberikan edukasi kepada masyarakat yang tengah menyaksikan. Luar biasa. Bunda Lili tentunya duduk di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang tentunya membidangi banyak sekali program-program yang ada di dalamnya begitu ya. Keuangan perbankan, kemudian juga ada perpajakan, retribusi, pemegang kas daerah begitu ya Ibu ya. Bahkan juga perusahaan daerah, pas banget sama topik kita, badan usaha milik daerah begitu ya Ibu ya. Nah, apa ada perintah begitu Bu kalau ini Ibu harus di fraksi ini deh, harus di komisi ini deh begitu untuk mengawasi karena Ibu adalah wanita, biasanya perintah untuk mengatur keuangan begitu. Bukan mengatur keuangan, ini bukan kata dengan mengatur keuangan, tapi bagaimana mendapatkan uang yang banyak. Betul. Karena ini kan kaitan dengan bagaimana Komisi C sebagai salah satu komisi yang bertugas dalam memastikan bahwa keuangan daerah kita ini tetap oke, ya, terlalu melejit. Kalau bisa melejit Mbak, bukan oke dalam artian stabil, tapi terus harus meningkat dari tahun ke tahun. Wow, luar biasa. Nah, Ibu, tema kita hari ini adalah Jatim BUMD juara. Butuh BUMD juara. Ini berarti kondisinya ini sangat-sangat darurat ya, karena butuh banget yang juara. Karena kan dalam rangka menaikkan APBD Jatim begitu, Bunda? Salah satunya itu, karena memang sejak tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang HKBD, maka Jawa Timur ini secara pendapatan memang turun 4,1 triliun Mbak. Iya benar, ada loss ya, benar. Makanya kan kita kemudian ngulik mana sebenarnya dari unsur pendapatan asli daerah yang betul-betul bisa kemudian melejit naik. Dan salah satunya sebagai core bisnisnya Pemprov ini kan BUMD nih Mbak. Nah BUMD yang kita kemudian ulik-ulik nih. Ayo kita harus menjadi juara. Harus semuanya menjadi nomor 1. Lu bisa Mbak? Gitu Bu. Semuanya harus menjadi juara. Baik Bunda Lili, kalau kita ketahui tentunya di Jawa Timur ada 10 BUMD. Izin saya boleh menyebutkan ya. Boleh, di antaranya bahkan BUMD ini punya anak perusahaan lebih dari selusin ya. Luar biasa. Ada Bank Jatim, Bank UMKM, lalu juga ada PT Asuransi Bangun Askrida, PT Jamkrida Jatim, kemudian juga ada perusahaan daerah air bersih, PT Petrogas Jatim Utama, PT Share, PT Jatim Krida Utama, PT Jatim Prasara Utama, PT Jatim Geraha Utama, dan juga ada PT Pancawira Usaha. Ini dari nama-nama tersebut nih ya Bunda Lili ya, potensi juaranya apa saja sih menurut Bunda Lili? Nah itu dia. Yang menjadi juara sementara ini yang kita melihat
dari tingkat dividen aja Mbak ya, memang masih Bank Jatim. Baik. Ya, Bank Jatim memberikan lebih dari 500 miliar ya untuk pendapatan nasi daerah kita, dan itu belum terkejar oleh BUMD yang lain. Wow. Nah ini kita sedang mencoba untuk mengajak BUMD lain untuk turut serta, ya, memiliki kontribusi yang sama atau paling enggak ya tidak jauh dari Bank Jatim. Ya, untuk itu kita berusaha untuk mensupport mereka agar kemudian apa-apa yang menjadi kekurangan di setiap BUMD ini, bukan hanya mengkritisi ya Mbak ya, kalau kami ini di Komisi C ini kan berusaha agar setiap BUMD yang ada ini terus bertumbuh dengan semakin hebat. Jadi BUMD juara itu tadi. Oke. Nah, Bunda Lili, untuk proses permodalan dari BUMD yang ada di Jawa Timur ini bagaimana? Apakah murni dari anggarannya APBD begitu, atau mungkin ada modal-modal lain yang bisa disuntikan dari sumber-sumber yang lain? Oke, sementara ini kalau dalam posisi dia sebagai perusahaan daerah masih dari APBD Mbak. Maka ini kenapa di tahun ini kita akan menyelesaikan perubahan bentuk hukum ya, dari perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah. Ya, sehingga kemudian kalau dengan perubahan ini akan memberikan kemungkinan bagi investor yang lain untuk masuk, dan ini insya Allah akan lebih memastikan ya dividen kita juga akan bisa terus bertambah. Apa yang membedakan ini Bu? Kalau dari PD perusahaan daerah ini hanya APBD daerah Mbak, ya lebih terbatas. Tapi kalau kemudian ke perusahaan perseroda ini, maka insya Allah kita akan bisa bertambah dalam hal misalnya kemungkinan untuk masuk investor baru, ya. Dan kemudian kalau ada itu tentu secara transparansi akan lebih terjamin ya, insya Allah seperti itu. Ya tentu memang core-nya adalah kaitan dengan dividen ya, keuangan ya, keuangan yang mungkin kita harapkan akan juga jauh lebih tinggi setelah berubah menjadi perseroda ini. Ya. Oh, baik. Nah, itu apakah dalam bentuk raperda Ibu tadi bilang? Sekarang yang kita sedang garap ini sekarang dari perusahaan daerah ya menjadi perseroda itu tadi. Oke, baik Ibu. Nah, kalau bicara mengenai BUMD yang juara, begitu ya Ibu ya, ini kriterianya salah satu mungkin secara manajerial dan keuangan tuh harus sehat. Iya. Nah, betul. Nah, menurut Bunda Lili ini ada berapa persen yang ada di Jawa Timur yang dengan kondisi bisa dikategorikan sehat secara manajerial ataupun juga keuangannya ini? Nah, ini berat ini Mbak menjawabnya. Iya, ini berat menjawabnya mana ya yang manajerial. Karena kita melihat misalnya manajerial bagus, tapi kemudian juga secara dividen ternyata juga kurang memuaskan kayak begitu. Memuaskan dalam konteks kami sebagai anggota dewan ya. Karena kalau kita kan mensupport aja biar mereka juga dividennya tinggi. Tapi juga ada yang kemudian secara dividen tinggi seperti Bank Jatim, secara manajerial masih kita perlu untuk membuat sebuah catatan dari Bank Jatim ini sendiri. Jadi seperti itu Mbak. Jadi susah kalau saya ditanya berapa persentase yang sudah manajerial dan secara manajerial dan kemudian juga secara pembayaran oke gitu ya. Ya. Masih berat, saya belum bisa menjawab itu. Tapi kemarin mohon maaf kan Bank Jatim sempat ada kasus ya Bu ya, yang di Jakarta. Betul. Iya. Ini bagaimana tuh? Ya ada kasus di Bank Jatim kaitan dengan fraud tentu ya, dan ini alhamdulillah sudah sampai kepada APH ya, artinya sudah diselesaikan, dan juga kita juga memberikan catatan khusus dari Komisi C tentu untuk Bank Jatim untuk tentu lebih berhati-hati kaitan dengan faktor SDM internal sendiri, yang kita juga melihat bahwa perhatian terhadap mutu SDM ini yang betul-betul kompeten, tidak hanya kompeten tentunya, tapi dalam hal moralnya juga harus bagus ya. Kemudian juga terkait dengan pengelolaan yang juga harusnya mendapatkan pengawasan juga yang ekstra ya. Artinya kalau kemudian ada muncul pola begitu kan harus mendapatkan perhatian khusus. Ya. Kalau Jakarta ini kan sebenarnya berpola dan harusnya juga sudah mendapatkan perhatian yang khusus dari pusat sendiri gitu ya. Walaupun ya itu. Tanggapan dari Dewas sendiri terhadap kasus tersebut bagaimana? Apakah mungkin karena manajerial yang kurang? Ya, kita di Komisi C sudah memberikan beberapa rekomendasi ya kaitan dengan kasus Bank Jatim yang di Jakarta kemarin. Tentu pengelolaan menjadi hal yang utama, karena istilahnya kalau ada sampai misalnya pusat tidak tahu gitu, karena itu sudah berpola, walaupun kalau kemarin habisnya dana yang kemudian keluar itu sampai 500 lebih ya, walaupun itu memang di split dari beberapa, ini kan kita juga bisa melihat itu harusnya juga sudah ada warning khusus untuk Jakarta ini. Tapi
kemudian sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan, nah ini memang perlu untuk menjadi perhatian bersama, mengevaluasi bersama. Baik, Ibu, Komisi DPRD Jatim nih akhir-akhir ini kan concern banget terkait permasalahan BUMD begitu Ibu ya. Nah, apa karena rekrutmen komisaris dan juga direksi yang dinilai mungkin kurang transparan begitu? Kita memang berharap Mbak, walaupun di DPRD ini fungsi pengawasan ya tidak masuk di dalam faktor keluarga mereka ya, tetapi setidaknya kita diberikan kesempatan juga untuk bisa melihat ya seperti apa sih sebenarnya pola rekrutmen di dalam pansel itu sendiri, dan kemudian juga mungkin kriterianya seperti apa gitu ya. Kalau kemudian itu ada komunikasi misalnya dengan kami sampai kepada bisa memberikan informasi, tentu kita berharap ya pansel ini juga ada komunikasi dengan Komisi C sehingga kita juga menitipkan kriteria-kriteria seperti apa yang kita berharap bisa masuk di dalam mereka yang akan menjadi pemegang keputusan dan kebijakan di Bank Jatim kayak kemarin ini seperti itu. Nah, tapi ternyata kan ya kita tidak punya kesempatan untuk itu ya. Pansel pun 3 kali kita undang juga tidak hadir, sehingga ya kita sebenarnya agak glow juga ya di sini ya. Tapi ya mudah-mudahan lah ya apa yang kemudian sekarang dihasilkan dari Glow-nya itu gimana Bu? Glow-nya ya karena tidak datangnya pansel 3 kali ya ketika 3 kali kita undang itu ya. Oke, itu yang kebetulan kalau yang pansel yang Bank Jatim ketuai oleh Profesor M itu ya, betul ya. Oke, oh baik. Nah Bu, saya dengar juga ada usulan Raperda untuk tim pansel begitu? Kita sempat menggagas ya salah satu perda BUMD kita 8 tahun 2019 itu salah satunya memang kaitan dengan perda BUMD itu ya. Salah satunya kita mengajukan agar kemudian ada kesempatan bagi komisi terkait itu ya kami di Komisi C untuk bisa turut serta di dalam memberikan kontribusi pemikiran kaitan dengan pansel ini gitu ya. Ya itu sedang kita coba untuk ajukan ya, dan masih berproses Mbak ya. Kita belum tahu apakah kemudian nanti di Kemendagri akan mendapatkan persetujuan terhadap itu gitu ya. Itu kira-kira apakah bisa lolos Bu atau mungkin justru melawan aturan yang ada di atasnya? Secara tusi memang sebenarnya tidak bisa. Sia-sia dong Bu jadinya. Bukan, kita sudah mengikhtiarkan ya, sudah mengikhtiarkan untuk kemudian kita juga turut serta di dalam kebijakan yang ada untuk personal yang akan menjadi pengambil kebijakan di BUMD kita. Tapi kalaupun memang tidak ya berarti tugas kita sebagai pengawas ya, kalau dalam hal tugas sebagai legislatif ya ini yang kita memang akan lebih kencengi gitu ya. Seperti itu. Wow, luar biasa. Nah, Bu, saya juga dapat info nih bahwa BUMD Jatim saat ini kondisinya masih berkontribusi kecil terhadap PAD yang dimana itu kurang dari 5%. Apakah ini benar atau hoax saja begitu Ibu? Iya, kalau Bank Jatim memang sudah cukup bagus ya di dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah kita. Tetapi memang untuk BUMD yang lain kita masih perlu untuk mensupport mereka agar kemudian bisa memberikan tambahan dividen ya bagi pendapatan asli daerah kita. Ya, memang masih ada beberapa kasus yang mungkin muncul ya karena memang ada anak-anak perusahaan yang tidak semuanya sehat misalnya seperti itu. Dan juga kita melihat bahwa di BUMD kita ini kan masih perlu perapian ya Mbak, saya kira ya. Karena misalnya kaitan dengan JGU ya. Dari anak perusahaannya ini kan mulai dari mereka yang istilahnya kalau Puspa Agro ini kan jualan produk pertanian dari beras, sayurnya sekarang sedikit ya Pak ya, tidak banyak, sampai kepada jualan apartemen misalnya seperti itu. Ini kan range-nya jauh banget gitu. Nah kita sedang mengusulkan ada BUMD, perapian di BUMD, utamanya kaitan dengan misalnya ada BUMD pangan misalnya, ada BUMD yang kaitan dengan perumahan misalnya, atau BUMD yang lain yang istilahnya bidang garap atau bidang core bisnisnya tidak akan terlalu jauh ininya. Itu yang sekarang sepertinya sedang akan dirapikan ya, akan dirapikan. Kemarin dari Biro Perekonomian yang memang membidangi BUMD ini, dari Biro Perekonomian kan yang menggawangi BUMD ini menyampaikan itu akan ada perapian terhadap BUMD kita. Berapa BUMD Bu kira-kira?
yang ada itu tadi, yang dari apa namanya ya semua BMD yang memang core bisnisnya masih terlalu disparitasnya terlalu tinggi begitu ya. Kalau yang sudah oke ya udah, saya lupa kemarin beliau menyampaikan ada kalau nggak salah 4 begitu ya, 4 apa namanya 4 kelas begitu ya, 4 begitu. Itu berarti yang nggak menguntungkan kira-kira akan dibubarkan begitu atau akan membentuk jadi baru begitu Bu, digabungkan terus bagaimana begitu? Belum jelas ya apakah nanti akan digabungkan atau kemudian akan di ini, tapi tentu kita akan mengevaluasi Mbak, mengevaluasi. Kita memang beberapa kali memberikan rekomendasi untuk anak perusahaan yang memang tidak menghasilkan ya tentu perlu untuk kemudian mendapatkan perhatian, apakah perlu untuk dilikuidasi atau perlu untuk digabungkan dan sebagainya. Dan ini saya kira perlu pertimbangan yang cukup matang ya, karena kita juga membutuhkan masing-masing anak perusahaan itu sebagai bagian dari core business di di pemerintah provinsi Jawa Timur. Oke, baik. Nah tadi kan Ibu sempat mengatakan bahwa core mereka tuh agak jauh ya dari pangan dan juga perumahan. Nah kira-kira bagaimana Bu gambarannya kalau mungkin akan ada BUMD yang baru begitu? Iya, mungkin nanti akan ada BUMD khusus untuk pangan, ya kemudian juga mungkin BUMD khusus untuk perumahan begitu ya. Jadi lebih konsen begitu lebih ya, konsen, ya? Lebih fokus kepada bidang-bidang yang terkait gitu ya. Ini izin Bu, bukan bermaksud apa begitu ya, tapi ini sedikit membandingkan jadinya begitu di Surabaya itu kan ada nih BUMD Perumda Air. Oh ya. Surya Sembada. Nah, itu kan bisa menghasilkan 1 T begitu Ibu. Bisa setor ke Surabaya sendiri begitu. Sedangkan untuk yang BUMD yang ada di Jawa Timur ini masih kurang dari 5%, cuma 500 M saja. Ini kondisi yang sangat, padahal ini skupnya lebih jelas luasan yang Jawa Timur begitu. Ya, kalau BUMD PDAM ya dia, PDAM tentu karena langsung ya kepada customer ya, dia langsung kepada customer. Kalau di kita itu seingat saya ada kok lupa namanya saya, salah satu PT Air Bersih. PT Air Bersih, iya. Ini kan fungsinya tidak seperti itu ya, tidak seperti langsung ke customer. Juga ada faktor yang lain gitu yang apa ya bahasanya ya, kayak susah ini bahasanya ya. Artinya mereka tidak secara langsung memiliki, bukan pemiliknya. Itu yang dari unggulan itu ya? Dari unggulan itu. Karena yang melakukan proses itu sendiri dari pusat kalau tidak salah ya, ada dari nasional. Jadi geraknya mungkin lebih terbatas ya Bu ya. Akhirnya untuk langsung customer dengan inovasi apapun mungkin agak susah. Betul. Itu faktornya mungkin ya. Baik. Nah Bu, tentunya ada beberapa BUMD yang masih belum optimal secara kinerja bisnis begitu Bu. Ini artinya apakah mungkin ada titipan tertentu begitu? Jadi BUMD memang sebenarnya kita buat untuk bisa menjadi sebuah core business ya bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, mendukung pendapatan asli daerah dengan maksimal. Namun kita juga menyadari bahwa banyak BUMD kita ini yang memang perlu untuk terus kita berikan evaluasi kaitan dengan pengelolaannya, manajerialnya. Tentu kita berharap bahwa orang-orang yang ditempatkan di sana memang orang-orang yang betul-betul kompeten. Nah ini kan rumah tangganya eksekutif Mbak. Ini rumah tangganya eksekutif, mau ditempatkan siapa? Oke saja mau ditempatkan siapa, tetapi yang terpenting adalah bahwa yang ditempatkan itu memang betul-betul memiliki penguasaan, memiliki kompeten terhadap bidang yang kemudian diamanahkan kepada beliau-beliaunya ini. Dan itu yang kita berharap ya. Termasuk di pengelolaan perusahaannya sendiri juga kita tentu berharap bisa dilakukan dengan sangat maksimal. Jangan hanya sekedar segini-gini aja gitu ya. Tapi inovasi baru, kreativitas itu perlu ya. Terkadang kan kalau kita melihat dalam konteks bisnis marketingnya udah luar biasa, produksinya dibutuhkan, kenapa tidak kemudian produksi itu ditambah misalnya begitu. Kayak saya bicara itu kaitan dengan salah satu perusahaan di bawah JGU ya kalau nggak salah. Ya, ada Moya ya. Moya ini kan sebenarnya secara kebutuhan namanya air Mbak, di mana-mana air itu kan dibutuhkan. Ya, ada
produknya air ini yang saya kira kalau pemerintah Provinsi Jawa Timur keseluruhan saja menggunakan produk itu, terus gak bingung mau marketing di mana. Artinya tinggal bagaimana dia mampu nggak kemudian menyuplai. Rumah sakit kita juga besar, rumah sakit itu juga banyak maksudnya. Rumah sakit itu juga banyak. Artinya rumah sakit menggunakan, dinas-dinas semua menggunakan, saya kira itu akan teratasi gitu ya, mengatasi masalah marketingnya itu aja. Cuman permasalahannya apakah dia bisa memberikan produksi sebesar yang dibutuhkan oleh perusahaan dinas ataupun rumah sakit yang ada di Jawa Timur. Nah itu aja yang semua butuh air betul ya Bu ya. Kita juga butuh air. Kita minum dulu mungkin kita minum dulu ya. Betul kita minum dulu ya. Monggo Bu. Wow, luar biasa. Ini bahas soal Jatim yang butuh BUMD juara ini memang harus menjadi ikhtiar bersama ya Bu ya, karena memang kalau ada BUMD yang juara otomatis ekonomi Jatim akan aman begitu ya Bu ya, yang loss itu bisa tergantikan segera begitu harapan ya kita Bu begitu ya. Harapan kita 4,1 yang hilang bisa di cover oleh BUMD kita ya. Ini ada fakta Bu bahwa untuk pengelolaan BUMD jumlah dividen perusahaan milik Pemprov Jatim berupa setoran PAD ini sejak awal pendirian hingga tahun 2024 ini sebesar 6,4 triliun. Nah, penyertaan modal hingga tahun lalu sebesar 4,1 triliun 500 miliar rupiah begitu ya. Artinya Pemprov Jatim saat ini sudah mencapai break even point. Nah, ini bagaimana nih mungkin tanggapan Ibu atau penjelasan Ibu terkait hal ini? Ya kalau misalnya memang melihat dari itu ya gitu ya. Artinya sudah, tapi kan kita tidak hanya menginginkan sampai break BP aja gitu loh. Maksud BP udah selesai gitu kan enggak ya. Artinya kita menginginkan hal yang lebih tinggi tentu dari itu ya. Sehingga memang ada selalu kan ada BUMD yang berusaha untuk bapak-bapak ibu-ibu kita berharap ada tambahan misalnya kaitan dengan permodalan dan sebagainya, dan kita memang menyadari kita sudah hampir 5 tahun kalau tidak saya tidak memberikan bagian menyeplit untuk permodalan di BUMD kita gitu ya. Nah maka mudah-mudahan nanti ya kita berharap BUMD ini tidak sekedar sampai ke BEP tapi memang betul-betul menghasilkan lebih tinggi ya sebagai core business sampai jadi juara tadi katanya Mbak Seni ya. Kalau Ibu bilang Bu Lili mengatakan bahwa kalau kita ngomongin ranking mungkin saat ini yang ranking 1 adalah Bank Jatim begitu ya. Ini bagaimana dengan yang ini Bu? Saya penasaran sama yang PT Petrogas Jatim Utama. Ini kira-kira berada di posisi keberapa begitu Bu Lili? Iya, saya kok ya tidak. Kalau menurut kacamata Bu Lili yang amati begitu sejauh ini. Tentu hampir semuanya memang sebenarnya memberikan dividen ya Mbak, hanya memang tidak sesuai dengan target yang kita harapkan. Itu saja saya kira ya, dan itu tentu membutuhkan kerja keras yang luar biasa dari teman-teman di BUMD ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas mereka sebagai core business ya di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik Bu Lili, kalau kita lihat bagaimana nih DPRD Jatim khususnya Komisi C ini melihat potensi yang ada di BUMD ini untuk bisa menambah PAD seperti apa? Sebenarnya kalau peluangnya besar ya, karena kita melihat apa-apa yang menjadi bidangnya itu sesungguhnya memiliki peluang untuk bisa menghasilkan yang lebih tinggi ya gitu. Misalnya kalau kita melihat yang lagi rame-rame kemarin memang misal kayak Kasa Husada memang sekarang masih dalam kondisi terpuruk misalnya ya, karena kemarin juga dari hasil pas masa Covid mungkin mereka agak cukup berat begitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat Kasa Husada ini kan bidangnya adalah bidang kaitan dengan supplier ini ya, produksi produk-produk untuk rumah sakit itu ya, yang kayak masker, kemudian perban ya, yang itu pastinya dibutuhkan oleh rumah sakit kita. Nah, hanya bagaimana kemudian Kasa ini berusaha agar produksinya, produknya tentu memiliki kualitas yang baik. Nah ini kan selalu bersaing Mbak. Ya. Ada perusahaan-perusahaan lain yang juga bisa mensuplai ke rumah sakit kita produk-produk yang lebih bagus misalnya, dan lebih tepat waktu misalnya kepada rumah sakit kita. Nah ini tentu ada
menjaga agar juga kualitas maupun juga pelayanan, fungsi pelayanan itu betul-betul bisa terpenuhi. Karena kita lihat di rumah sakit kita juga membutuhkan gitu ya, membutuhkan produk-produk yang memang dijual oleh Kasa Wisata ini. Nah ini tiga, ya kita berharapnya mudah-mudahan ini dah polemik kaitan dengan produk yang juga mungkin belum bisa maksimal ini di Kasa Wisata juga bisa terus berjalan dengan baik gitu ya. Baik. Ibu, kebetulan beberapa waktu yang lalu kita sempat ngobrol soal UMKM yang naik kelas begitu ya. Nih bagaimana nih Bu caranya supaya BUMD juga naik kelas jadi juara begitu ya secara dividen yang ada di Jawa Timur nih khususnya pasti ya. Saya kira kalau itu faktor yang utama tentu faktor pengelolaan juga ya Mbak ya. Pengelolaan menjadi hal yang utama. Bagaimana mereka bertanggung jawab bahwa perusahaannya mereka mendapatkan kesempatan mereka mendapatkan tuntutan ya untuk memberikan dividen yang tinggi. Maka perubahan tadi yang saya sampaikan salah satunya dari PD perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah ya, itu kan salah satunya agar kemudian ada kesempatan bagi investor lain untuk masuk ke BUMD kita ya, dan juga transparansi akuntabilitasnya ya, itu insya Allah kita harapkan bisa kemudian terpenuhi ketika mereka juga masuk di dalam pemberi saham gitu ya, saham di perusahaan. Oke. Saya penasaran Bu, bagaimana prosesnya dari PC Roda ini ketika ada investor yang akan masuk, ini prosesnya yang harus dilakukan atau dilalui apa? Kita belum sampai kepada situ Mbak, belum artinya secara teknis bagaimana seandainya. Tentu, yang memudahkan atau mungkin yang supaya juga ini bisa membuat BUMD kita bisa segera baik gitu. Kalau yang mereka butuhkan misalnya kaitan dengan manajerial, maka tentu masuknya investor misalnya tentunya juga mampu untuk memberikan evaluasi dan pengawasan penuh terhadap akuntabilitas dan transparansi sebuah perusahaan. Yang kedua juga masuknya investor ini kan dengan dana yang khusus, tentunya harapannya juga bisa menyuntik kebutuhan modal dari para BUMD kita. Ya itu saya kira yang utama seperti itu ya. Oke, nah sejauh ini berarti mereka apakah bisa juga ikut campur untuk pemilihan direksinya Bu? Apakah dari pure dari Pemprov aja sejauh ini? Kalau kaitan dengan itu saya kira menjadi tanggung jawab eksekutif ya Mbak, dari pemerintah provinsi Jawa Timur. Artinya tidak sampai kepada masalah per pegawai yang ada di sana. Baik. Nah, kalau menurut Ibu nih apa kira-kira strategi konkret nih ya menurut Bunda Lili, apakah supaya BUMD ini bisa lebih produktif dan tidak jadi beban APBD begitu? Apa kira-kira strategi konkret yang mereka bisa terapkan? Ya, saya berharap dengan perubahan ke Perseroda ini Mbak ya, ada investor yang bisa kemudian masuk dan kemudian juga memberikan kesempatan untuk terus berkembang atau kebutuhan-kebutuhan permodal yang selama ini menjadi problem utama. Katanya begitu, karena mereka selalu mengatakan butuh modal untuk kemudian menambah mesin-mesin baru atau juga produksi yang lebih banyak seperti Moya tadi ya. Pernah kita juga sampaikan di sana bahwa kebutuhannya adalah ada mesin produksi yang baru, karena kalau kita membutuhkan jumlah yang besar misalnya di dalam produksi misalnya, maka yang dibutuhkan adalah alat-alat baru gitu, seperti itu. Nah, saya kira kalau ada penambahan modal memang dari unsur investor, salah satunya tentu juga memberikan kesempatan untuk perusahaan itu juga terus berkembang dengan menambah mesin-mesin baru yang mereka butuhkan, termasuk di Kasa tadi. Oke, baik. Nah, yang pasti Bu kalau kita bicara tapi maaf ya saya tapi yang penting tentu manajeralnya ya, bagaimana sumber daya manusianya yang ada di situ memiliki tekad yang kuat juga untuk terus mengembangkan usahanya. Nah, ini yang penting. Berarti salah satu yang harus diperhatikan dengan baik begitu Bu ya. Selain juga ada faktor-faktor lain yang harus kita perhatikan karena memang BUMD ini berperan dalam pembangunan ekonomi daerah. Pastinya begitu. Dan pastinya juga kenapa Bu aturannya mungkin perlu diperbarui supaya nanti mereka juga bisa semakin melejit, karena kan menurut Ibu kan harus diperhatikan nih soal manajerialnya. Ada hal-hal lain apa yang harus dibangun dari manajerial yang ada di BUMD sejauh ini supaya peran mereka bisa semakin melejit dalam pembangunan ekonomi daerah. Saya kira juga tanggung jawab dan fungsi mereka sebagai BUMD ya, sebagai core bisnis di pemerintah provinsi yang harus terus dikuatkan ya. Jadi mereka bukan ASN istilahnya seperti itu ya, tapi mereka adalah orang-orang yang memang ditempatkan untuk menjadi bagian dari fungsi bisnisnya ya, fungsi bisnisnya pemerintah Jawa Timur, sehingga betul-betul
fokusnya adalah agar perusahaan ini terus meningkat, terus berkembang, terus menghasilkan. Ya, saya kira seperti itu. Oke, baik. Nah, Bunda Lili, kalau kita tahu bahwa Bank Jatim kan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah atau PAD, begitu ya Bunda ya. Nah, Jawa Timur melalui berbagai cara termasuk laba bersih yang tinggi, kemudian juga penyaluran kredit yang besar dan juga dukungan terhadap BUMD lainnya. Bank Jatim juga aktif, begitu ya Bunda Lili, dalam mempromosikan dan juga mendukung pemungutan pajak daerah. Tapi kalau kita berkaca nih untuk kasus kredit fiktif di Bank Jatim itu di cabang Jakarta nilainya kan sekitar 569 M. Artinya setoran labanya bisa lebih besar lagi dong Bu, seharusnya begitu. Iya, kalau itu hanya satu kasus saja Mbak. Satu kasus saja. Maksudnya ada berapa kasus Bu yang lainnya Bu? Maksud saya ada satu kasus yang kemudian menyebabkan itu. Nah, tapi saya kira kan Bank Jatim memang harus terus berbenah tentu dalam hal bagaimana masyarakat ini tetap memiliki trust kepada perbankan ini. Ya. Sehingga tentu pengelolaannya mungkin kita berharap tidak terjadi fraud seperti yang terjadi di Bank Jatim cabang Jakarta yang memang membuat kita semuanya kaget gitu ya. Betul sekali jadi masih ada banyak kemungkinan tentu kalau mereka juga mau mulai melirik kepada yang lain ya. Kalau sekarang Bank Jatim mungkin lebih fokus kepada banknya ASN misalnya begitu. Maka tentu upayanya adalah bagaimana mereka bisa bergerak keluar juga dalam lingkup yang agak penuh dengan tantangan ya. Ya mungkin jemput bola. Kita masih punya banyak peluang untuk Bank Jatim ini terus berkembang Mbak, dari pengembangan nasabah misalnya ya, tidak hanya dari ASN-nya ya, tapi juga dari yang lain, faktor-faktor yang lain. Utamanya kita berharap banyak memberikan support kepada UMKM kita. Baik Bu Lili. Nah, untuk kasus yang kemarin itu Bunda, upaya agar pihak kejaksaan benar-benar mengusut tuntas kasus tersebut nih bagaimana? Ya, kita sudah meminta untuk betul-betul APH menyelesaikan itu dengan bijak tentu ya, ya tentu dengan sebagaimana yang harus dilakukan begitu ya, sehingga tidak kemudian terjadi di kasus yang lain. Tidak ada kasus lain, udah itu terakhir gitu ya. Baik ya. Kita doakan bersama ya. Itu terakhir gitu ya. Jangan pernah ada lagi kasus seperti itu. Betul sekali Bunda Lili, doa kita bersama pastinya ya. Dan kontribusi Bank Jatim dalam penyaluran kredit Jawa Timur ini sangat besar, ini sangat luar biasa. Ya kan? Per November 2024 Bunda Lili, Bank Jatim menyalurkan 8,9% dari total kredit perbankan yang ada di Jawa Timur. Nah, bagaimana dengan bank BPR lainnya Bunda Lili? Bank BPR BPR ini ya, BPR kita memang mungkin masih belum sehebat itu ya, tetapi memang fungsinya kan berbeda Mbak. Kalau Bank Jatim ini tidak hanya untuk tidak hanya untuk masyarakat, tidak untuk masyarakat bawah memang ya. Dalam artian kalau BPR ini memang khusus untuk UMKM misalnya ya, untuk UMKM. Kalau Bank Jatim memang mereka bisa untuk kredit yang lain misalnya. Kalau dari ASN aja udah banyak itu Mbak yang itu kredit-kredit konsumtif ya. Maka kita berharap bergeraknya Bank Jatim berikutnya adalah ke kredit-kredit yang bersifat produktif gitu, tidak konsumtif gitu ya. Nah, kalau BPR kita memang khusus mereka membantu dalam konteks mereka-mereka yang secara ekonomi perlu untuk terus dibantu ya, baik itu dari mungkin pertanian, kemudian juga UMKM dan sebagainya ya, seperti itu. Produktif itu misalnya seperti apa Bu? Produktif ya tentu untuk usaha ya, bukan kalau konsumtif kan produk beli mobil, beli rumah, beli konsumtif sekali. Konsumtif ya. Baik Bunda Lili. Nah, tadi Bunda Lili mengatakan bahwa Perseroda ini akan ada pembaruan begitu ya. Nah, kira-kira mungkin ada yang lainnya juga Bunda yang harus diperbarui begitu? Yang kemarin poin-poin yang disampaikan masih terkait dengan perubahan nama saja ya, tentu yang menyertai karena akan membawa kepada investor yang baru, kita masih belum selesai, masih dalam pembahasan memang Mbak. Tapi tentu kita akan banyak berikan poin-poin yang akan tentu aman kalau kemudian investor baru masuk di dalam BUMD kita. Berarti Bunda saat ini memang BUMD di Jatim diatur melalui Perda nomor 8 tahun 2019 ya, dan Peraturan Gubernur nomor 8 tahun 2020 yang dimana ini mengatur tentang pendirian, pengelolaan dan juga bentuk hukum dari BUMD
yang pastinya akan diperbarui seperti itu ya. Iya, Yang patut iya. salah satunya Perseroda itu. Iya. Oke, baik. Perubahan hukumnya dari, Perubahan hukumnya. dari perusahaan daerah menjadi Perseroda. Oke. Iya. Ini alasannya kenapa kok patut diperbarui menurut Itu memang sudah dari usulan dari undang-undang peraturan pemerintah Mbak, dari pemerintah kita memang meminta kita untuk merubah semua bentuk perusahaan daerah ini perusahaan daerah ke perusahaan perseroan daerah, ya begitu. Soal tata kelola keuangannya bagaimana Bunda Lili? Apakah juga harus diperbarui juga gitu nanti? Ya, kalau ada investor baru jelas akan diperbarui, mesti Harus ada ya? perbaruan. Ya, artinya itu akan lebih memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas. Ya, mungkin akan lebih banyak yang menyorot Mbak, Ya, memperhatikan. betul, karena ada investor baru itu ya. Iya, mereka tentu tidak mau untuk rugi, ya Betul kan? sekali, Nggak mau Bunda rugi. Ya, artinya memang betul-betul ada yang memperhatikan tentang untung rugi dan kemudian pengelolaan keuangan yang lain. Yang mudah-mudahan dengan itu malah justru lebih kuat lagi untuk memberikan dividen yang terbaik untuk kita, pemerintah Jawa Timur. Ini bisa dikatakan bahwa PR ya Bunda Lili, bahwa untuk menjadikan BUMD juara yang ada di Jawa Timur ini perlu Ya, benar-benar support dikawal ya. begitu ya. Betul, Bagaimana betul. sejauh ini tantangan dari Komisi C khususnya bersama dengan tim dari Bunda Lili ini untuk bisa ayo kita kawal BUMD supaya juara begitu. Ya, alhamdulillah selama ini kami di Komisi C memang betul-betul sudah memberikan perhatian yang luar biasa Mbak. Saya kira teman-teman sekarang giat banget ini kita untuk menelisih ya mana-mana yang perlu untuk terus kita kawal itu ya, utamanya di dalam pembahasan di Raperda BUMD ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil dengan baik ya Mbak. Artinya betul-betul kemudian menguatkan peran BUMD menjadi salah satu penyumbang dividen terbesar ya di pemerintah Jawa Timur. Harapan kita bersama Harapan pastinya kita ya. semua. Dan juga harapannya Dan ada juara-juara baru. Nah, betul sekali, hanya itu aja begitu ya. Kalau iya, semakin iya. banyak juara semakin menarik ya menarik. pastinya Nanti ya. kita Bunda bisa Lili. berlomba nanti ya. Betul sekali. Saya siapkan trofinya nanti. Betul, Bunda betul, Lili. ya. Tapi pasti juga harapannya peraturan yang bisa lebih fleksibel ya Bunda Lili ya, dalam memungkinkan BUMD di Jatim untuk bisa berinovasi dan juga beradaptasi dengan perubahan pasar sehingga Jatim bisa memiliki BUMD juara. Iya, persiapan untuk Jatim sebagai gerbang baru Nusantara ya. Saya kira kita perlu untuk menyiapkan hal-hal yang khusus termasuk juga di BUMD kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi target Bu Gubernur tahun ini, periode ini saya kira. Tapi optimis ya melihat peluang yang Optimis. ada di BUMD. Kita harus selalu optimis ya. Harus selalu optimis. Peluang itu selalu pasti ada, ya. Mempersiapkan Jawa Timur ke depan yang lebih melaju untuk generasi emas 2045. Baik, Bunda Lili, saya yakin Bunda ingin menyampaikan sedikit begitu ya kepada para dulur-dulur Jawa Timur yang menyaksikan, khususnya untuk yang berada di area dapilnya Bunda Lili terkait dengan semangat kita menjadikan Jatim bisa memiliki BUMD juara. Monggo silakan Bunda Lili. Iya, tentu saya berharap bagi masyarakat Jawa Timur kita tentu memanfaatkan apa yang ada di BUMD kita, baik itu di perbankannya, utamanya tentu kita membutuhkan perbankan yang memang kita trust di situ sehingga terus bisa mendorong dan membantu ya apa-apa yang menjadi kebutuhan kita di Jawa Timur, utamanya untuk Bank Jatim yang selalu harus menjadi bank BPD terdepan di Jawa Timur ya. Jangan ke bank yang lain. Iya, karena ini adalah bank bank milik kita bersama. Utamanya seperti itu, dan untuk BUMD tentu kita juga berharap bahwa ada peran serta masyarakat kita untuk juga masuk di dalam atau menjadi supplier mungkin kalau memang dibutuhkan bahan baku dan sebagainya untuk BUMD kita yang utama itu. Luar biasa, semangat terus untuk Semangat menjadikan terus, BUMD ya. juara begitu ya. Mudah-mudahan nanti ada BUMD juara yang lain selain Amin, Bank amin, Jatim. amin, luar biasa. Iya, Sekali insya lagi Bunda, ini sayang sekali waktu kita Iya, sudah berpisah. Terima kasih iya. banyak untuk Sama-sama, sharing-sharingnya, menyemangati terima juga para kasih. BUMD kita Iya, supaya iya. menjadi juara. Bunda ya terus fokus terus Bunda, semangat terus, sehat terus mengawal Selalu hal ini. mohon doanya selalu. Iya, Amin, Bunda. untuk Terima Jawa kasih. Timur yang lebih baik, insya Allah. Terima kasih Iya. Bunda Haja Lili Hendarmati, Sama-sama. dan juga pemirsa, terima kasih buat kebersamaan Anda. Semoga kita semua optimis agar BUMD yang ada di Jawa Timur ke depan bisa juara dan bisa menaikkan pundi-pundi bagi Jawa Timur. Saya Karisem pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda silakan minum lagi.